kepada kepala bagian seorang wali kota wajar. Marah kepada anak kalau memang sulit dikasih tahu wajar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata'in. Jamaah Maghrib, terkhusus Bapak Pemimpin Umum yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya kita mengharap santri-santri awal beliau, Ustaz Amin Mahmud, Ustaz Sarbini Nasir, Ustaz Manandring, untuk memberikan kalimat takziah pada kesempatan yang mulia ini. Namun takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah lain hari, lain malam, insyaallah beliau-beliau akan menyampaikan kenangan manis bersama beliau dalam meniti perjuangan lewat lembaga yang kita cintai ini. Hal yang bisa kita ingat sampai akhir aktivitas beliau, kita ingat betul malam 27 Ramadan tahun lalu, beliau masih bersama kita iktikaf di masjid ini. Nanti jam 9 pagi, Ustaz Haji Sarbini Nasir memberitahu kami, kebetulan kami pas baring di sisi beliau, Ustaz Hasim. Setelah kami lihat, oh ya, kondisinya seperti yang pernah kami lihat kepada bapak-bapak yang lain. Jadi cepat kita tindak untuk diberikan pertolongan pertama dan akhirnya dibawa ke Medika di Manggar. Sejak saat itu, menutup juang langkah jihad beliau, rupanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin beliau berkomunikasi langsung dengan Allah terus-menerus, tidak diganggu oleh yang lain. Makanya kita melihat beliau diberikan ujian sakit sejak 27 Ramadan sampai tadi. Pada hakikatnya adalah Allah ingin berkomunikasi langsung dengan beliau, lebih banyak, lebih intensif, dan apa yang sering disampaikan beliau, jangan sampai kita ini terlalai walaupun sedetik atau sekejap mata ingat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti apa yang disampaikan Ustaz Yusuf, benar. Selama kita berinteraksi, bergaul, menjadi murid dari beliau, ya khususnya kami belum pernah dimarahi. Semoga adik-adik dan kita semua bisa menjadi contoh yang satu ini. Ada juga orang yang pernah saya tanya, beliau punya otoritas, dia punya pangkat, dia punya banyak anak buah, dia punya istri, punya anak. Saya tanya, apa betul Pak kami dengar Bapak tidak pernah marah? Iya.
Biar sama istri ibu di rumah, iya. Biar sama anak-anak bapak, iya, saya tidak pernah marah. Biar sama kepala-kepala bagian di Pemkot, iya, saya tidak pernah marah. Ngapain marah? La ilaha illallah. Masya Allah. Yaitu almarhum Pak Wali Kota Asnawi Arba'in. Untuk tidak marah ini berat. Sebuah perjuangan sampai akhir hayat, kita masih kadang kambuh, marah, baik kepada keluarga, kepada anak, kepada kawan, dan lainnya. Semoga dengan berpulang ke rahmatullah Ustaz Hasim, figur yang jarang marah dan memang belum pernah kami dimarahi, semoga bisa merubah warna hidup kami utamanya dan kita semuanya. Kalau marah kepada kepala bagian seorang wali kota wajar. Marah kepada anak kalau memang sulit dikasih tahu wajar, tapi tidak pernah. Ini sebuah prestasi yang luar biasa. Ya. Ustaz Hasim, sebagaimana kita fahami dan kita lihat bersama, ya begitulah tawaduknya. Padahal ilmunya luar biasa. Beliau dari Gontor untuk waktu-waktu itu, untuk mengawali Hidayatullah, beliaulah yang ditetapkan jadi ulamanya Hidayatullah. Kesederhanaannya, ya, pendiamnya, ya, tidak bilang, tidak ngomong kalau tidak perlu, dan kalau ngomong secukupnya. Memberi sambutan-sambutan di acara-acara apa adanya. Dan yang paling kita kenal, beliau kalau menegur kita itu, kalau hal-hal yang tidak wajar dan tidak baik, beliau menegur langsung dan tidak keras. Semoga amal beliau, akhlak beliau, utamanya adik-adik yang calon-calon pemimpin ke depan Hidayatullah ini, ya. Kalau adik-adik bisa mengendalikan diri, adik-adik bisa mawas diri, adik-adik bisa menata diri, insya Allah, ya, insya Allah. Nanti Hidayatullah ke depan ini sulit kita bayangkan betapa Hidayatullah ke depan ini, Masya Allah. Ya. Ya. Kalau regenerasi, rejuvenasi, nanti ada ketua yayasan, ada ketua pendidikan, ada ketua DPD yang umurnya 16, 17, 18 tahun, kita bisa melihat sebagaimana ustaz kita tadi malam yang perang menghadapi, yang berklaim menghadapi Israel dengan senjata yang sempurna dan modern sekarang ini, umurnya antara 16, 17, dan 18 tahun. Ya. Beda di Gaza, beda di Gunung Tembak. Untuk itu, khususnya kepada adik-adik yang umur-umur SMA sekarang, benailah diri adik-adik. Umur 16, 17, 18, benahi diri. Siap memperbaiki akhlak, memperbaiki akidahnya, memperbaiki ibadahnya, dengan jalan cepat ke masjid, ketat di dalam wirid, tadarus, qiyamul lail, dan berjamaah di masjid. Insya Allah cahaya dari timur, giliran timur diwakili Hidayatullah, insya Allah akan memberikan balasan. Ulama-ulama, orang-orang tua kita dahulu yang berdakwah ke Indonesia, saatnya nanti adik-adik memberikan balasan. Dakwah ke Yaman, dakwah ke Sudan, dakwah ke Maroko, dakwah ke Turki. Dakwahnya apa? Satu saja,
menegakkan sholat seperti yang ada di Gunung Tembak. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya, manakala 5 waktu ini bisa terjaga, dijaga, hafidhu ala sholat. Kalau kita bisa menjaga sholat jamaah kita, Allah yang akan menjaga kita. Insya Allah. Kalau adik-adik mencontoh Ustaz Hasim, bagaimana hadirnya di masjid, bagaimana di dalam masjid, tadarus, zikir. Tidak ada kegiatan yang lain memperbaiki diri. Kalau akhlak itu ada pada adik-adik, kemudian adik-adik dikirim ke seluruh penjuru dunia nantinya, apakah tahun ini, apakah tahun depan, apakah tahun 2-3 tahun yang akan datang, Masya Allah, Insya Allah, Islam akan kembali hadir di muka bumi ini. Peradaban Islam insya Allah akan terjalani dari saat ini. Memang betul, akhir zaman pemimpin dunia akan ditangan oleh keturunan Rasulullah. Ya. Itu sudah harga mati. Tapi dalam proses menuju ke sana, kita bisa fastabiqul khairat. Dari Gunung Tembak insya Allah, dari Hidayatullah Indonesia, putra-putra terbaik. Apa yang dikatakan beliau tadi malam, bisa hafal Al-Quran, bisa memimpin sholat, bisa menjaga sholat. Kelihatan tidak punya senjata, tetapi kenapa bisa bertahan sampai sekarang? Karena bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kader-kader Hidayatullah senantiasa dan selalu mengharapkan bantuan pertolongan Allah, dan tidak sedetik pun kita dilupakan dan melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita contoh akhlak Ustaz Hasim, kita ikuti Ustaz Hasim, kita doakan Ustaz Hasim, jasa-jasa beliau kepada kita semuanya. Semoga kita bisa meniru dan menteladani untuk mengembangkan Hidayatullah ke depan nantinya. Mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نون والقلم وما يسطرون